Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan sebelumnya, Kak Ibu sudah memberikan materi mengenai persamaan trigonometri dan grafik fungsi trigonometri tersebut. Nah, pada catatan minggu yang lalu, Ibu sudah memberi kalian contoh soal yang kedua yang harus kalian cari sendiri. Sekarang silahkan kalian cek catatan kalian masing-masing, kalian perbaiki di mana salahnya. Kemudian nanti lampirkan pada Wikido perbaikan dari catatan kalian, dan soal yang kamu berikan masih mengenai tentang membuat grafik trigonometri pada akhir video ini, atau nanti Ibu lampirkan pada worksheet di tugasnya kalian masing-masing. Nah, untuk sekarang kita perhatikan cara menjawabnya. Untuk contoh yang kedua ini, kita punya soal. Buatlah grafik dari fungsi fx sama dengan cos 2x kurang 60 derajat ditambah 1/2. Dan di contoh sebelumnya kita punya fungsi 2 sin x. Nah, mungkin lebih mudah daripada model fungsi yang seperti ini. Nah, langkah pertamanya sama seperti contoh 1. Kalau yang contoh 1 itu sin x yang kalian cari terlebih dahulu. Yang untuk contoh 2 ini cos x yang kalian cari terlebih dahulu. Nah, gunakanlah nilai X-nya yang sudut istimewa. Nah, Ibu menggunakan sudut istimewa di sini 0, 30, 60, 90, sampai 360. Nah, sebenarnya sudut istimewa itu bukan ini saja, ada yang lain. Nah, seperti sini 0, 30, setelah 30 ini sebenarnya ada sudut istimewa 45 derajat. Nah, tapi di sini biar kalian nanti mudah membuat grafiknya, jadi angkanya Ibu buat kelipatan 30. Kenapa Bu sampai 360? Karena satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Makanya kita bikin sudutnya sampai 360 derajat. Nah, angka-angka ini diperoleh dari tabel sudut istimewa. Bisa kalian lihat bukunya, bisa kalian lihat catatan kelas 10-nya, atau bisa kalian lihat di internet dan sebagainya. Dengan satu syarat, semua nilai trigonometri sudut istimewa ini harus kalian hafal. Mulai dari sudut sin, cos, dan tangen. Mulai dari sudut 0 sampai 360 derajat. Yang istimewa saja ya, berarti yang 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Sampai 360 derajat harus kalian hafal. Nah, di sini kita sudah peroleh, ini tadi tabel atasnya X. Berarti ini nilai X-nya, X derajat. Berarti ini nilai X-nya 0 sampai 360 derajat. Jadi, kalau pada tabel kalian cos X, nah, berarti untuk kolom yang pertama ini yang di bawah 0, berarti X-nya kalian ganti dengan 0. Berarti ini artinya yang di bawah 0 ini cos 0 itu nilainya 1. Cos 30 nilainya 1/2 akar 3. Cos 60 nilainya 1/2. Begitu sampai dengan cos 360 nilainya adalah 1. Begitu seterusnya. Nah, untuk yang berikutnya, yang soal kita yang kita perlukan adalah cos 2x dikurang 60 derajat. Berarti kalian cari nilai cos 2x kurang 60 derajat. Caranya, kita kan udah punya nilai x-nya nih, 0 sampai 360. Berarti nilai x di sini, ini nilai x ini, kalian ganti dengan nilai x yang ada di sini. Caranya, untuk kolom yang pertama ini, karena x-nya adalah 0, berarti x di sini kalian ganti 0. Berarti 2x, berarti 2 dikali 0 dikurang 60. Nah, kita punya buram di sini ya. Nah, tadi 2 cos 2x, ke x-nya 0, berarti 2 kali 0 dikurang 60. Nah, 2 dikali 0 itu 0. 0 kurang 60 negatif 60. Berarti dapat nilai kita adalah cos negatif 60. Nah, kita lihat tabel kita tadi. Ada di sini negatif 60. Tidak ada kan, yang ada cuma 60. Nah, sekarang Ibu jelaskan, sebenarnya ini harus sudah dijelaskan di kelas 10. Negatif 60 ini menyatakan arah sudutnya. Pada trigonometri kita punya 4 daerah yang dinamakan kuadran. Ini namanya kuadran 1, kuadran 2, dan ini kuadran 3, dan ini kuadran keempat. Nah, 0 itu mulai dari sini.
arah sudut itu dia berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau arahnya ke sini, berarti sudutnya bernilainya positif. Berarti kalau sudut 60, karena ukur dari sini sampai mana dia dapatnya 60 derajat. Nah, kalau negatif 60, itu sudutnya searah jarum jam, berarti dia ke bawah arahnya. Ini arah untuk sudut negatif. Nah, kalau cos negatif 60, berarti dia negatif 60 dari 0 sini, kalian ukur ke sini sebesar 60 derajat. Sebesar 60 derajat. Berarti sudutnya berada di kuadran keempat. Nah, tiap kuadran ini ada nilainya masing-masing. Pada kuadran 1, nilai sin, cos, dan tan semuanya bernilai positif. Kalau pada kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Pada kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan. Dan pada kuadran keempat yang bernilai positif hanya cos. Nah, sekarang kalau kita punya cos negatif 60, dia berada pada kuadran keempat. Kuadran keempat tadi cos nilainya apa? Positif, karena ini yang bernilai positif. Ini bernilai positif. Positif, ini positif. Nah, berarti nilai cos min 60 itu sama dengan nilai cos 60. Nah, kalian lihat lagi, cos 60 berapa nilainya? 1/2. Berarti di sini hasilnya adalah 1/2. Begitu seterusnya. Nah, berarti untuk X30 kalian cari lagi. Ganti X-nya dengan 30. Itu jadinya cos dikali 2 dikali 30 dikurang 60. Nah, 2 kali 30, 60, 60 kurang 60, 0. Berarti hasilnya adalah cos 0. Nah, tengok tabelnya lagi. Cos 0 berapa? 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1. Begitu juga seterusnya. Kita langsung ya. Kalau 60 berarti 2 kali 60, 120 kurang 60, 60. Berarti cos 60, 1/2. 1/2. Nah, lanjut. Untuk 90, berarti 2 kali 90, 180 kurang 60, 30. Berarti cos 2 kali 90, 180. 180 kurang 60 berarti 120. Berarti cos 120 berapa? Negatif 1/2. Nggak salah hitung ibu kan? 2 kali 90, 180 kurang 60, 120, berarti 120 negatif setengah. Lanjut, untuk 120 berarti 2 kali 120, 240 dikurang 60, berarti 180. Berarti cos 180 berapa? Negatif 1. Lanjut, untuk 150. Oke, 150 tadi berarti 2 kali 150, 300. 300 kurang 60, 240. Kita lihat cos 240 adalah negatif 1/2. Ya, begitu seterusnya ya. Nanti silahkan kalian cari. Kalau ibu tidak salah, hitung ini hasilnya nanti yang untuk 180 itu setengah, 210 itu 1. Nanti kalian cari ya. Kalau ibu ada salah tolong dikoreksi dan tanyakan di Telegram. Nih, kalau nggak salah hitung ibu ini hasilnya. Kalian cari sendiri ya. Jangan salin punya ibu. Mana tahu punya ibu ada yang salah. Jadi kalian cari sendiri dulu. Biar bisa koreksi punya ibu. 1/2, ini 1/2. Nah, untuk selanjutnya yang di bawah, kita tadi udah punya cos 2x kurang 60 derajat ini nilainya. Kita akan mencari cos 2x kurang 60 derajat ditambah 1/2. Nah, di sini bedakan ya, yang di dalam ini adalah sudut di dalam bentuk derajat.
harus dicari menggunakan trigonometrinya. Yang di luar ini adalah angka biasa, 1/2. Berarti kalian tidak perlu mencari trigonometrinya lagi. Kalau cos 2x kurang 60-nya sudah dapat ini tadi, kalau ditambah setengah, berarti hasil ini tadi tinggal kalian tambahkan dengan setengah atau 1/2. Contoh untuk yang pertama. Yang pertama tadi cos 2x kurang 60-nya dapatnya 1/2. Berarti 1/2 ditambah 1/2 hasilnya adalah 1. Yang di sini berarti hasilnya 1 ditambah 1/2 dapatnya 3/2. Samakan penyebutnya ya. Harus tahu datangnya dari mana. Ini 1/2 tambah 1/2, 1. Negatif 1/2 tambah 1/2 itu adalah 0. Utangnya setengah, bayar setengah berarti 0 ya. Min 1 ditambah 1/2 itu negatif 1/2. Nah, ini cari samakan penyebutnya. Nah, jadi nanti di catatannya buat prosesnya ya, bukan tabelnya saja. Buat prosesnya masing-masing nanti Ibu cek. Nah, kemudian yang untuk min setengah ditambah setengah dan juga ini adalah 0. Setengah tambah setengah jadinya 1. 1 ditambah setengah dapatnya 3/2. Nah, kemudian setengah tambah setengah 1. Min setengah tambah setengah itu 0. Nah, kemudian min 1 tambah setengah itu min setengah. Min setengah tambah setengah itu 0. Dan setengah tambah setengah itu adalah 1. Nah, ini adalah nilai dari cos 2x kurang 60 ditambah setengah. Nah, nilai ini kalian pasangkan pada grafik dengan nilai x-nya. Nah, ini nilai x-nya, ini nilai y-nya. Kalau dalam fungsi fx itu nilainya, ini fx itu sama dengan y. Nah, ini kalian salin lagi ke dalam grafiknya. Nah, ini nilai x tadi jaraknya harus sama ya. Kalau 0 ke 30 2 kotak, 30 ke 60 juga 2 kotak. Buat 2 kotak sampai 360 jaraknya harus sama. Ini juga jaraknya harus sama. Kalau 0 ke setengah itu 2 kotak, setengah ke 1 2 kotak, setengah ke 3/2 juga 2 kotak. Karena jaraknya tambah-tambah setengah, ditambah setengah, ditambah setengah, jaraknya harus sama. Nah, sekarang kita cocokkan. Nah, kalau tadi 0 dengan 1, berarti x-nya 0, y-nya 1, kan buat tanda. X-nya 0, y-nya 1, berarti di sini. Titiknya. Yang pertama. Dan yang kedua, x-nya 30, y-nya 3/2. Nah, x-nya 30, y-nya 3/2, berarti di sini kan? Buat titiknya di sini. Begitu seterusnya, nanti cek lagi ya. Kalau nggak salah Ibu, 60 ini dengan 1. Kemudian 90 ini dengan 0. Oh, 0 dia di sini. Karena 0-nya di sini kan. Di sini 90 berarti sini 0-nya. 120 dengan negatif setengah. Berarti ke bawah kita ini negatif setengah. Lihat garisnya dan titiknya ya. Nih, di sini titiknya. Ini negatif setengah. Ini 120. Kemudian 150 dengan 0. 50 kalau nggak salah nanti cek ya. 180 dengan 1. Kemudian 210 3/2. Kemudian 240 dengan 1. 270 0. 300 negatif setengah. 330 0. Dan 360 itu 1. Nah, kemudian titik-titik ini kalian hubungkan. Dibikin di bukunya yang rapi ya. Ini karena Ibu nggak bisa rapi nulisnya. Agak belok-belok dia. Kalau ada yang nggak tepat, nanti harusnya tepat ya. Oh, ini dia.